ada efeknya langsung sama burung peliharaan kita. Bisa langsung mungkin agresif, birahi mungkin nambah. Tapi kalau menurut saya itu kita mikir jangka panjangnya. Betul. Jangka panjangnya. Jadi kita pelihara burung bukan sehari, 2 minggu, 1 tahun. Bahkan kita kalau bisa burung kita itu bisa puluhan tahun dan kita kerja stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpamane Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Jadi kali ini saya bersama salah satu teman ya, kebetulan ini sebagai bos nih ya. Enaknya jadi bos di produk pakan Sirpi ya. Kebetulan juga beliau tuh pemain burung ya. Ini burungnya murai batu, sama nih ya, hobi kita nih pokoknya murai batu. Burungnya dapat nomor 1 tadi ya, juara 1 2 kali, juara 2-nya sekali. Nah, kita mau tanya-tanya nih bagaimana rawatannya, dan kita mau tanya lebih detail lagi tentang pakan. Kita nanti mau bahas tentang itu. Oke ya, simak terus. Oke teman-teman ya, jadi kebetulan hari ini saya bersama Mas Heri dan teman-teman di sini. Saya mau tanyakan ini ya soal pembahasan tentang pakan, ya kan? Karena hari-hari ini nih saya seringkali di telepon teman-teman yang mengeluh dengan rawatan murai batu, ya kan? Kalau bicara tentang pakan ini sebenarnya kan semua orang itu punya hak, ya kan? Punya hak masing-masing. Tapi paling tidak karena saya sebagai pencinta murai batu dan banyak orang yang bertanya tentang permasalahan ini, maka saya ingin memecahkan tentang masalah ini ya. Jadi saya harapkan teman-teman nantinya melihat video ini secara objektif ya. Semua itu punya hak masing-masing untuk memilih, karena hidup adalah pilihan. Oke ya. Ini Mas Heri, saya ingin tanya-tanya nih. Ini kan burung murai batu Mas Heri ini kan sudah dikatakan kan burung ya, burung istimewa lah, kita katakan seperti itu. Burung bagus lah ya. Terus saya tertarik di sini kebetulan juga dengan Mas Heri ini kan memang bos salah satu di pakan ini tadi ya, pakan burung untuk wilayah ya kan, Indonesia Barat. Nah ini nanti kita mau tanya-tanyakan keseluruhannya lah untuk masalah di Sirpi itu seperti apa. Jadi kita mau tanyakan dulu tentang masalah pakan ini. Nah, pakan ini kan Mas Heri ya, jadi teman-teman ini kan pada ngeluh ya tentang pakan. Mas, burung saya ini kok tambah hari kok tambah gak bener. Awalnya burungnya enak, tapi lama kelamaan ini kok nggak ini ya, apa namanya, ada perubahan drastis gitu loh. Entah yang sering itu, entah itu cabut bulu, atau burung itu terlalu over emosi. Intinya burung itu sulit untuk di setel atau ditampilkan di gantang. Nah, ini menurut Mas Heri sebagai orang yang ahli nih di bidang pakan burung, apa fenomena di dalam ini? Ya sebenarnya untuk pemeliharaan perawatan murai sebenarnya sama dengan burung-burung lain. Sebenarnya sama. Kita harus tahu posisinya kebutuhan pakannya burung ini seperti apa, di protein berapa. Nah, sekarang saat ini itu banyak kicomania, sahabat-sahabat kicomania itu kan terobsesi dengan pakan-pakan yang protein tinggi. Betul. Tinggi itu kan banyak banget ya. Sebenarnya ya saya sendiri juga kepingin burungnya, melihara burung rajin bunyi, terus kita bawa ke gantangan bisa jalan. Tapi terlepas dari perawatan yang instan itu, kalau saya pribadi, saya menahan, istilahnya saya nggak kepingin seperti itu. Saya kepingin ngerawat burung itu secara alami, dalam arti alami sesuai dengan kebutuhan burung. Kita juga melihat kondisi burung, posisi birahinya di mana, perawatannya gimana, terus pakan paling tidak yang sesuai harian. Nah kebetulan burung saya menggunakan pakan cirpi, cirpi yang siwit. Yang hijau itu kisaran di protein di 18%. Oh gitu ya. Ya sebenarnya cirpi sendiri juga ada yang butiran kuning sama butiran hijau. Cuman saya lebih suka yang
yang butiran hijau, warna hijau, pelet warna hijau. Saya kira untuk hariannya itu tidak ada masalah. Dalam arti banyak yang ngeluh bahwasanya makani macam-macam produk itu ada yang kotorannya basah, mencret segala macam. Tapi selama penggunaan pakan Cirpi yang saya gunakan ini memang real ya, bukan karena saya orang Cirpi, itu memang kotorannya juga biasa, juga normal, kering juga. Jadi gini teman-teman ya, kita di sini nih pembahasan bukan karena kita ada endorse ya. Ingat itu ya, kita tidak ada endorse di sini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sesuatu yang hak untuk teman-teman sebenarnya perlu tahu ya. Jadi di sini saya benar-benar tidak ada di sini endorse dari Cirpi atau siapa. Ini kebetulan saja memang teman saya ini orang Cirpi. Ini jadi apa Mas? Jadi biar teman-teman nanti Pak tahu nih dan yakin Mas Heri ini di Cirpi ini posisinya jadi apa? Saya kebetulan di perusahaan Matahari Sakti yang produksi pakan Cirpi. Saya jadi regional sales manager untuk wilayah Indonesia Barat. Indonesia Barat. Ya. Itu teman-teman ya. Jadi kebetulan saja. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal pembahasan ini tadi. Jadi gini Mas, kan saya ini sering menjawab teman-teman di sana ini ya. Ada Cirpi, ada Topsong, ada GoldFood dan sebagainya ya. Ya kan. Mereka ini kan pakan-pakan yang ya kita sudah kenal lama lah ya. Ya. Di perusahaan-perusahaan ini pasti tahu lah kebutuhan yang pas karena hidup adalah keseimbangan, ya kan ya. Jadi nutrisi yang pas dan seimbang untuk burung harian itu apa, mereka paling tahu, kan begitu ya. Nah, mengapa kalau dilihat protein tinggi itu bisa menjadikan sesuatu yang signifikan atau seperti apa yang maksudnya bagus untuk burung, kenapa mereka tidak bikin, kan gitu ya. Nah, pertanyaan seperti itu sering kali tuh memang saya jawab dari teman-teman yang tanya itu seperti itu. Kita bisa lihat bahkan yang ada di pasaran tuh, kenapa mereka itu kalau memang pasar protein tinggi itu bagus di pasarannya seperti itu. Nah, ini mungkin Mas Heri bisa menjawab tentang itu. Kalau menurut saya sebenarnya teman-teman Kicau Mania kan punya hak masing-masing ya, sebenarnya. Betul. Kalau dari saya pribadi, penggunaan pakan protein tinggi memang sebenarnya langsung sih ada efeknya langsung sama burung peliharaan kita. Bisa langsung mungkin agresif, birahi mungkin nambah. Tapi kalau menurut saya itu kita mikir jangka panjangnya. Betul. Jangka panjangnya. Jadi kita pelihara burung bukan sehari, 2 minggu, 1 tahun. Bahkan kita kalau bisa burung kita itu bisa puluhan tahun dan bisa kerja stabil di situ. Betul. Dengan penggunaan protein tinggi itu memang saya juga pernah mencoba, jujur pernah mencoba. Tapi efeknya jangka panjangnya burung drop. Betul. Mentalnya juga istilah kondisi kesehatannya juga nggak bisa stabil. Karena terus-terusan memakai sesuatu yang tinggi itu tadi ya. Betul. Ya sama halnya kayak kita sendiri. Kalau misalnya protein, kita makan protein tinggi, daging segala macam, kita diajar terus tiap hari, kan efeknya ke kesehatan kita. Betul. Ya itu ya, istilahnya saya aplikasikan di burung peliharaan ini. Pasti nanti ada dampak entah itu di bulu, entah itu di fisik seperti itu ya. Jadi mungkin dengan manusia aja dengan konsumsi protein tinggi, hipertensi. Betul. Komplikasi penyakit yang lain. Ya sama halnya dengan burung peliharaan kita. Kalau kita beri sesuai dengan kebutuhan peliharaan kita, yang pasti keseimbangan yang disampaikan Mas Anda tadi itu bisa terjaga. Dan kestabilan itu bisa terjaga gitu. Nah, sekarang gini Mas. Ini teman-teman ini kan pasti ya, apalagi teman-teman yang pemula. Ini kan banyak sekali memang pertumbuhan murai batu untuk tahun ini memang luar biasa Mas. Saya sebagai orang produk itu melihat pasar itu memang tak lihat itu memang luar biasa di Ocean, termasuk di murai batu. Nah, ini secara tidak langsung ini kan pemula nih banyak nih. Mereka pinginnya sesuatu yang instan dan mereka memang belum tahu, ya kan. Nah, sekarang ini saya ingin pastikan bahwa apakah di dalam satu pakan itu tadi ya, karena Mas Heri itu ada di Cirpi, apakah pakan Cirpi itu sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan burung itu sehari-hari? Kalau kandungan di Cirpi, itu kandungan multivitamin dan mineral itu sudah termasuk di dalamnya pakan Cirpi. Betul. Terus kandungan antioksidannya untuk menjaga sistem kekebalan tubuhnya itu sudah termasuk di dalam formulasi di produk kami Cirpi. Jadi jangan ragu
istilahnya jangan menggunakan istilahnya produk terutama si Cirpi, istilahnya kedepannya jangan punya pemikiran bahwasanya burungku kok nggak bisa jalan segala macam. Padahal untuk burung sendiri kita juga memang faktor makanan yang utama, tapi perawatan juga. Betul. Ya, perawatan juga. Kalau pakannya tiap hari kasih makan aja tanpa perawatan, jemur segala macam, mungkin ada extra foodingnya, mungkin juga burung nggak bisa stabil. Iya, cuman istilahnya salah satu faktor pendukung aja sih kita berikan pakan Cirpi ini. Tapi intinya kita rawat dengan pakan Cirpi dan kita berikan, mungkin burung ini kan butuh sesuatu yang hidup mungkin ya. Itu sudah sangat mencukupi apa belum? Mencukupi menurut sampean itu untuk hari-hari dia. Untuk penggunaan pakan Cirpi, ya. Kalau jenis murai batu itu paling tidak kita kan keseimbangan aja dulu keseimbangan dulu. Kalau misalkan kita mau tampil atau segala macam, ya paling tidak kan kita juga perlu ekstra energi kan. Settingan lomba lah. Settingan lomba. Penambahan itu tadi ya. Kita butuh ekstra tenaga untuk supaya burung ini bisa bekerja maksimal. Gitu ya. Nah, memang dasarnya untuk murai sendiri itu kan ya enggak penggunaan insek segala macam, serangga segala macam itu kan wajib hukumnya. Betul. Cuman yang pasti itu peletnya juga mendukung juga untuk kestabilannya juga. Jadi memang untuk ukuran itu tadi saya mendengar bahwa ada ada prebiotik sebagai itu Mas ya. Jadi di situ antioksidan gitu ya. Jadi memang untuk pencernaan metabolis ini supaya ada penyerapan metabolis maksimal ini memang di Cirpi sudah disetting seperti itu. Sudah. Jadi ya teman-teman bisa dengar sendiri dari ini teman saya ini. Jadi sudah lama sekali kita memang berteman. Beliau nih sudah enak lah hidupnya. Jadi bos di Cirpi ya kan. Nah ini sekalian nih, ini teman kita yang perawat plus ada ekstra rumput laut untuk pertumbuhan keseimbangan tulang. Oh gitu. Ya, ya. Jadi untuk keseimbangan tulang itu tadi ada di rumput lautnya. Oh gitu. Ya teman-teman ya. Jadi semua itu punya hak untuk memilih karena hidup adalah pilihan. Ya kan ya? Terserah teman-teman, tapi yang jelas di sini saya ingin memberikan atau menegaskan bahwa sebenarnya teman-teman itu tidak harus berburu ya kan, terus di image-nya itu di pola pikirnya bahwa sesuatu itu harus proteinnya harus tinggi. Tidak seperti itu, karena hidup keseimbangan. Nah, kita mau tanya dengan ini teman-teman ini ya soal burungnya sekarang. Ini hariannya gimana Mas? Untuk harian ini setelahnya enggak mulu-mulu Mas. Iya gitu. Ini pagi cuma jangkrik 5. Enggak. Terus jemur ini kebetulan baru mabuk. Jadi ini keluar perdana. Jadi jemurnya ini belum maksimal. Iya. Cuma alhamdulillah di situ di gantangan Jatiwayang ini burung kerjanya ya lumayan bagus. Saya tadi lihat burung ini kerjanya bagus. Dia tipe burung ini memang bawanya panjang-panjang, khas dari burung ini, gitu ya. Kebetulan ya itu nyari 3 kali itu. Ya. Nah, ini kan saya sering lihat nih burung ini Mas ya. Pernah saya juga gantangan burung ini, gitu ceritanya. Burung ini kan tadinya naik turun. Ya. Nah, ini tadi kok kelihatan dia nagen itu gimana itu? Itu tadi mau naik, itu istilahnya saya buka terus sedikit. Pangkringannya itu saya semprot basahin. Gitu ya. Itu akhirnya tampilnya agak maksimal. Nah itu salah satu teman-teman ya. Jadi teman-teman itu adalah satu cara kita set di lapangan itu seperti itu. Dan yang tahu itu teman-teman sendiri. Burungnya di rumah itu bagaimana set untuk di lokasi lomba. Karena itu sesuatu finishing. Setelah kita rawat dia tuh dari rawatan harian, finishingnya adalah saat dilombakan itu tadi. Setting lombanya. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan nanti telepon di WA saya. Sukses selalu. CV.